Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Festival Literasi Masa 90 yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membawa sedikit orasi mengenai literasi. Saya mencoba mengupas tema kita, yaitu sastra dalam jaringan dan kemanusiaan. Sebenarnya tidak elok rasanya ketika kita membahas tentang literasi dan pembicaraan atau pembahasan tentang kebudayaan tanpa melibatkan peristiwa yang sangat spesial ini, yaitu masa-masa virus corona. Ya, kita mengalami, semua di seluruh dunia mengalami perasaan yang sama. Saya mengatakan spesial karena bisa dikatakan bahwa generasi kita ini tidak pernah adalah generasi yang sangat beruntung bisa melalui sebuah fase apokaliptik macam ini yang tidak dialami oleh generasi sebelumnya. Dan berbeda dengan pandemi atau wabah yang terjadi 100 tahun yang lalu, misalnya flu Spanyol, atau beberapa ratus tahun yang lalu. Peristiwa-peristiwa itu dialami secara parsial, sedangkan kita dengan jaringan informasi dan sebagainya, kita bisa mengalami perasaan-perasaan yang dialami oleh teman-teman yang saudara-saudara kita yang ada di Italia, saudara-saudara kita yang ada di Amerika, saudara-saudara kita yang ada di Wuhan, di Singapura, di Malaysia dan seterusnya. Kita bisa merasakan perasaan yang sama. Kita bisa juga mengutuk sekaligus orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang sedikit barbar yang membuat virus ini menyebar, menciptakan klaster-klaster baru. Jadi saya rasa sangat tidak elok ketika kita tidak membahas tentang virus corona dan gejala-gejala kebudayaan yang mempengaruhinya dan mengaitkannya dengan literasi atau sastra. Semalam saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Yuval di media The Guardian. Judulnya itu, apakah kita akan mengubah sudut pandang kita tentang kematian setelah masa virus corona ini, atau setelah masa virus corona ini berlalu? Begitu kira-kira judulnya. Ada yang cukup menyentil di dalam artikel tersebut. Yuval, penulis buku Sapiens ini, dia mengatakan bahwa sangat mustahil bagi pemerintah untuk menggelontorkan anggaran yang besar pasca wabah ini. Insya Allah kalau wabah ini berhasil ditaklukkan, ketika wabah ini berhasil ditaklukkan, sangat mustahil bagi pemerintah atau bagi negara akan menggelontorkan dananya untuk membiayai studi-studi tentang filsafat. Nah, pasti itu salah satunya adalah sastra juga lah, atau kajian-kajian kebudayaan. Yang otomatis, kenapa dikatakan demikian? Alasannya bahwa kita mengalami masa-masa traumatik yang membuat masyarakat kita atau bahkan negara tidak lagi ingin jatuh di lumpur yang sama di masa yang akan datang ketika terjadi pandemi. Jadi otomatis negara akan menggelontorkan dana yang besar untuk kegiatan aktivitas medis, menggelontorkan anggaran yang sangat melimpah kepada sekolah-sekolah untuk pelayanan kesehatan dan sebagainya. Terus kapan kebudayaan dibicarakan lagi? Ya, kalau kita melihat dari perspektif Yuval, saya rasa mulai dari Sapiens kita sudah tahu bahwa bagaimana sikap Yuval
memandang aspek kebudayaan. Sebenarnya yang mempercepat akselerasi kebudayaan peradaban itu, ya mungkin kalau saya simpulkan dari beberapa bukunya itu, yang mempercepat akselerasi peradaban itu adalah teknokrasi atau sains, bukan aktivitas-aktivitas yang bersifat kebudayaan. Saja tidak pernah menganggap bahwa Yuval mengabaikan itu, tetapi kita perlu melihat bahwa aktivitas kebudayaan itu mesti berjalan di tengah masa-masa pandemi seperti ini. Semua aspek kebudayaan memang akan menukik tajam, tidak lagi lurus seperti apa yang kita mimpikan di masa lalu gitu. Ketika ada virus ini, semua aspek-aspek kebudayaan berubah, tata cara peribadatan berubah. Bahkan untuk pertemuan seperti festival literasi ini yang saya rasa beberapa bentuk-bentuknya pernah saya ikuti di Endrekang beberapa tahun yang lalu, itu harus sendiri seperti ini gitu. Ini cukup dramatis dan cukup mencengangkan buat saya gitu. Menyedihkan, saya tidak bisa bertemu dengan kawan-kawan dan saling berinteraksi. Namun yang perlu kita ketahui, bahwa sastra itu atau literasi mesti tetap berjalan, terutama di momen yang spesial ini, momen-momen di mana kita dihadapkan sebuah peristiwa-peristiwa dramatis. Mungkin tetangga kita mengalami, saya juga mengalami demikian. Mungkin insya Allah di mereka tetap aman dan tetap sehat selalu. Tapi kami yang ada di Makassar mengalami betul-betul mengalami cukup banyak kehilangan gitu. Tetangga saya sendiri meninggal dan dianggap PDP dan akhirnya dikuburkan secara SOP dan seterusnya. Saya mengalami itu, dan peristiwa-peristiwa dramatis ini bukan cuma harus bukan cuma sekedar dialami oleh generasi kita, tetapi sebenarnya yang paling penting adalah karya sastra harus hadir di tengah-tengah COVID ini. Di sinilah bahasan yang saya ingin ulas di sini. Sebagaimana tema yang dibahas bahwa sastra dan kemanusiaan, sebenarnya tidak ada satupun karya sastra yang tidak membahas tentang kemanusiaan. Semua karya sastra, semua fiksi itu membahas atau membangun ruang-ruang tentang kemanusiaan. Salah satu ada adegan Squidward di salah satu episodenya SpongeBob itu Squidward berorasi ingin mengajak masyarakat Bikini Bottom untuk ikut terlibat di dalam kampanyenya gitu, supaya menjatuhkan seorang kapitalis yang bernama Mr. Krabs. Dan apa yang dilakukan setelah dia berorasi banyak yang mendukung, tiba-tiba salah satu di antara para massa itu, para pekerja-pekerja itu mencium aroma Krabby Patty dan mereka lapar. Mereka pada akhirnya meninggalkan Squidward. Dan apa yang terjadi? Squidward mengatakan bahwa kita tidak bisa mengubah nasib buruk ketika yang kita berikan adalah kita tidak akan pernah bisa mengubah nasib buruk selama mereka masih mendapatkan kenikmatan yang instan. Itu betul-betul dahsyat loh kata-kata seperti itu. Ini kartun, tetapi kartun dan fiksi dan itu sangat fantasi. Tapi semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di Bikini Bottom itu adalah peristiwa-peristiwa yang humanistik atau
berisi tentang prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, saya membuka setelah diberitahu oleh saudara saya Irsan untuk membawakan materi ini. Saya mencoba mengulik cerpen koran minggu di salah satu grup di Facebook namanya cerpen koran minggu. Saya melihat dalam 2 bulan terakhir ini saya menemukan ada lebih dari 20 cerpen yang memiliki tema-tema yang tidak jauh berbeda dengan peristiwa-peristiwa COVID ini. Kalian bisa membayangkan bahwa ketika COVID ini selesai insya Allah, maka sejarah mencatat tentang peristiwa kita ini. Dan ketika sejarah mencatat peristiwa ini, dan yang dikumpulkan oleh para teknokrat itu adalah data berapa korban, berapa yang meninggal, berapa yang kelaparan, berapa yang di PHK, berapa yang kehilangan di PHK, berapa yang meninggalkan rumah kosannya, berapa yang menggelandang di jalan. Itu cuma angka-angka dan indeks. Tapi ketika mereka orang-orang ini cuma tidak sekedar melihat manusia itu sebatas statistik, maka yang terjadi adalah kita akan membaca misalnya salah satunya kayak sastra. Ketika kita membaca karya-karya sastra yang ditulis di era COVID, maka yang terjadi adalah kita melihat perasaan kemanusiaan, perasaan manusia. Kita melihat satu fenomena-fenomena kemanusiaan yang dialami secara pribadi yang mungkin juga dialami oleh orang yang lain gitu. Dia mewakili, merepresentasikan banyak hal. Oleh karena itu, kita tidak cukup dengan angka-angka. Seorang sastrawan pernah berkata bahwa apa yang kau harapkan dari sebuah statistik? Jika si A diberikan 2 kue, ada 2 orang. Jika kau memiliki teman 2 orang dan si A dan si B, dan kau memberikan si A 2 kue, maka hasil statistik mengatakan bahwa setiap orang mendapatkan 1 biji kue. Statistik tidak bisa membaca tentang kemanusiaan. Dia hanya membaca tentang indeks, angka-angka. Manusia dihitung dalam angka-angka, manusia dihitung dalam jumlah-jumlah, akumulasi, substitusi dan seterusnya, rata-rata dan seterusnya. Seperti mana tadi? Rata-rata tadi? Oh ya, oke. Ya, sorry tadi terputus. Ya, jadi disitulah hitungan kita. Dia bermain di angka rata-rata, dan statistik tidak bisa menjawab persoalan-persoalan perorangan yang sebenarnya jauh lebih penting sebenarnya untuk kita jadikan sebagai rujukan kemanusiaan, menggugah tentang sebuah historis, tentang sebuah sejarah, tentang sebuah menciptakan perenungan lah tentang diri kita. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, apa keuntungan yang kita bisa dapat di masa, bukan saya melihat aspek yang sangat menguntungkan, tidak. Saya bermaksud bahwa di masa-masa karantina ini kita semua harus kita harus menyendiri, mengucilkan diri agar penyebaran virus ini tidak menyebar terlalu jauh. Dan kita ingin berupaya untuk menghentikan laju penyebaran virus ini. Yang perlu di masa-masa karantina ini, apalagi memasuki bulan Ramadan, saya teringat salah satu penyair mengatakan bahwa salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang paling identik dengan dirinya adalah kesunyian.
aktivitas-aktivitas keagamaan saat ini sangat kayak seakan-akan seperti kembali jauh melampaui memasuki era-era kenabian gitu, dimana kita merasakan atau beribadah tanpa keriuhan, tanpa gejolak massa gitu. Kita terjebak di ruang-ruang yang sifatnya masif, walaupun memang akhir-akhir ini di bulan ini sudah berkurang orang-orang yang melakukan sweeping terhadap orang-orang yang tidak puasa gitu. Nah, di sini kita belajar bahwa peribadatan itu atau beribadah itu bagi yang muslim, berpuasa dan beribadah di rumah, walaupun derajat berjamaah itu lebih tinggi, terlepas daripada itu, beribadah sendiri itu kita akan merasakan bahwa kita punya waktu yang sangat luang untuk merenungkan diri, mendekatkan diri dengan kesunyian, mendekatkan diri dengan Tuhan, mendekatkan diri pada refleksi diri kita. Dan di masa-masa seperti itu banyak hal yang di luar jangkauan manusia atau massa atau people yang bisa diungkapkan melalui pendekatan pribadi kita. Disitulah metafora sastra mulai bekerja. Kesastraan hari di tengah-tengah kegelapan dan kegentingan, kegelisahan, ruang-ruang yang sunyi. Nah, oleh karena itu, di masa-masa yang penuh dengan nuansa yang mencekam ini waktu-waktu karantina ini, saya rasa jangan kita hentikan aktivitas kebudayaan kita, walaupun itu dilakukan dengan sendiri. Mungkin kita tidak bisa berdiskusi dengan teman kita sambil ngopi atau merokok di sebatang rokok dan meminum secangkir kopi bersama teman di warung-warung di pinggir jalan. Kita tidak mungkin melakukan itu lagi untuk sementara waktu. Kita hentikan dulu itu. Tetapi diskusi-diskusi itu berkembang melalui media yang berbeda. Inilah yang saya maksud, mungkin bisa dalam jaringan atau mungkin yang dibuat oleh penggagas tema ini. Yang dimaksud dengan jaringan itu adalah media, ya, media online. Nah, apakah karya sastra membutuhkan jaringan untuk menciptakan? Apakah sebuah karya seni atau karya sastra membutuhkan pembaca? Mungkin seperti itu. Otomatis iya. Bahkan profesor saya pernah bilang bahwa sebuah karya sastra yang bisa diteliti di sebuah perkuliahan, dia bilang seperti ini: sebuah karya sastra itu bisa diteliti apabila dia sudah dibicarakan. Kalau karya kita tidak pernah dibaca sama orang dan tidak pernah dibahas sama orang, maka yakin saja karya sastra itu tidak bisa punya peluang untuk diteliti. Karena selalu ada motivasi seorang penulis atau peneliti sastra terutama untuk membuka untuk berimajinasi. Kenapa dia harus membaca karya sastra itu? Kalau dia tidak pernah dikulas, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai alasan si peneliti untuk mengulik karya sastra tersebut, karena dia bukan bagian dari fenomena. Nah, saya setuju juga dengan kata profesor saya itu. Saya juga bagian dari orang yang setuju itu. Nah, jaringan itu penting. Kita membutuhkan pembaca yang luas. Dan di era yang seperti ini, di era solitude seperti ini,
Ya, kita akan mengalih mediakan gagasan-gagasan kita yang awalnya dimulai dari buku, kita alih mediakan menjadi media digital. Terlepas apakah itu ada unsur-unsur komersil dan seterusnya, tetapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana karya-karya sastra atau bisikan-bisikan dalam diri kita itu terbaca oleh orang, terbaca oleh pembaca-pembaca kita secara maksimal, semaksimal yang bisa kita lakukan. Nah, di situ pentingnya jaringan atau lingkaran atau circle di dalam sastra. Nah, saya rasa media seperti ini, Festival Literasi Masen Bengkulu, bisa menjadi ajang untuk menciptakan satu circle melalui media online seperti ini, untuk kita saling berinteraksi dan saling mengapresiasi karya-karya kita masing-masing. Ya, saya kira itu cukup dari saya. Saya pikir kita akan berdiskusi di sesi yang lebih hangat lagi ke depan. Oh iya, sebelumnya saya sampaikan bahwa semua properti ini bukan di kamar saya. Ini properti ini adalah properti dari apa lagi? Light Photo Studio. Di Light Photo Studio. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.